Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, untuk video kali ini adalah segmen jawab-jawab. Jadi kebetulan ini aku ada pertanyaan dari salah satu viewersku juga. Dan dia DM aku ada 4 pertanyaan cuy. Oke, ini lumayan panjang jadi aku angkat di video aja supaya lebih menghemat biar kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang serupa itu bisa tahu atau bisa terjawab juga gitu ya. Well, langsung aja. Jadi ini pertanyaan dari Hafiz L. Imsyah Yusuf. Oke, pertanyaan dari Hafiz. Oke, langsung aja. Jadi DM-nya lumayan panjang. Siang bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hafiz bang. Saya baru ingin memulai bisnis clothing untuk masalah konsep dan tema. Alhamdulillah udah ada bang. Sekarang lagi sibuk riset bla bla bla. Nah, yang saya mau tanyain, yang pertama nih, itu kalau untuk baru mulai dan modal pun ngepres itu enaknya bikin berapa katalog ya bang? Oke, jadi aku jawab per pertanyaan ya. Jadi supaya lebih jelas dan lebih enak untuk bahasnya gitu. Jadi pertanyaan pertama si Hafiz ini tanya kalau baru mulai modal ngepres enaknya bikin berapa katalog gitu ya. Oke, jawabannya adalah tergantung modal awalmu itu berapa gitu kan. Ngepres itu berapa dulu nih. Kadang ngepres satu orang sama orang yang lain itu beda. Ngepresku sama orang lain itu juga bisa berbeda gitu. At least kalau misalnya kita ngomong nominal, misalnya nih, misal budgetmu di bawah 5 juta. Nah, itu mungkin untuk bikin artikel bisa 2-3 artikel gitu. Per artikelnya 1 lusin. Nanti kalau misalnya sisanya itu bisa dibuat bikin kayak perintilan-perintilan yang lain kayak gitu. Kayak label, bisa label satin atau label woven, kemudian kamu bisa juga bikin packaging misalnya atau stiker dan lain-lain gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya sebenarnya aku udah pernah bikin videonya untuk budget 5 juta itu jadi apa aja. Jadi silahkan cek aja. Kalau misalnya kalian belum nonton, bisa langsung aja cek link description, itu aku taruh linknya di situ, kalian bisa nonton di situ. Oke, yang kedua, untuk satu katalog misal ada 3 ukuran M, L, XL. Nah itu untuk satu ukuran bagusnya bikin stok berapa ya? Oke, jadi untuk masalah stok atau harus berapa pieces, aku punya saran. Misalnya kalian masih brand baru dan kalian belum tahu size apa yang bakalan rame di clothingan kalian, itu kalian bisa coba ratain dulu aja. Misalnya kalian produksi 1 lusin ya dibagi 3 size aja gitu, masing-masing 4 pieces gitu. Jadi M-nya 4, L-nya 4, XL-nya 4, gampangnya gitu. Oke, next ya. Pertanyaan yang 3. Dan untuk saran bang, kira-kira bahan sablon yang bagus itu gimana ya bang? Oke, bahan sablon yang bagus itu yang seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin sablon gitu ya, at least kalau aku bisa bilang sebenarnya semuanya itu bisa bagus gitu, asal kalian tahu penempatan untuk kain yang mau dipakai sama desainnya seperti apa. Nah itu harus perlu kalau misalnya kalian masih baru banget, bisa coba konsultasi sama vendor yang pengen kalian tuju. Dan biasanya untuk vendor yang baik, yang bagus itu mereka mau untuk ngasih advice atau saran ke kalian gitu. Jadi nanti misalnya dikasih saran ABCD ya tinggal sesuaikan sama kalian sereknya yang di mana gitu kan. Kalian serak enggak sama yang dikasih saran dari mereka? Kalau enggak ya kalian pakai bisa dibilang kalian pakai ya kalian pengennya apa tapi disesuaikan aja sama bisa budget, bisa sesuaikan sama desainnya atau sama kainnya seperti apa. Karena gini teman-teman, kadang itu sablon untuk desain yang simple sama sablon untuk desain yang rame itu kadang beda pemakaian. Sama-sama plastisol tapi bisa maksimalnya itu beda gitu. Makanya aku saranin kalau misalnya kalian bingung itu tanyain langsung ke vendor yang pengen kalian tuju. Atau misalnya kalian mau produksi, kita juga bisa bantu di Masahiro juga bisa. Kalau misalnya kalian pengen produksi, bisa langsung aja kontak di Instagramnya atau di WA-nya Masahiro. Nanti sama adminnya pasti bakalan dibantu, dikasih saran terbaik buat kalian. Atau kalian punya vendor yang lain juga nggak masalah. Yang penting konsultasikan dulu, kalian kasih desainnya seperti apa, nanti sama vendornya pasti bakalan dibantu seperti itu. Well, pertanyaan yang terakhir, untuk stok barang itu sistemnya gimana ya bang? Apakah langsung banyak atau sesuai pesanan? Untuk
untuk pertanyaan yang ini, kalau misalnya kamu main sesuai pesanan, itu kan berarti kamu sistemnya masuknya kan POD atau print on demand. Nah, rata-rata kalau print on demand itu bisanya kebanyakan pakai DTF atau DTG gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu nyetok, ya kamu bisa pakai sablon manual karena ya produksinya kan ya at least bisa dibilang minimal 1 lusin per desainnya gitu. Nah, tinggal nanti kamu prefernya kemana gitu kan, mau yang satuan atau yang langsung lusinan. Kalau kamu nyetok berarti kamu harus siap konsekuensinya gitu. Ready stock itu ya kalau misalnya ada yang nggak laku ya harus pinter bisa bilang harus pinter-pinter putar otak gitu, gimana caranya produk kalian itu bisa cepet habis gitu. Nah, kalau POD konsekuensinya ya kamu nggak bisa sablon manual karena ya kebanyakan vendor-vendor itu untuk sablon manual minimal ya 1 lusin atau 2 lusin per desainnya kayak gitu, teman. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Hafiz ini, dan ini aku udah izin juga ke orangnya untuk aku upload di video atau di YouTube. Nah, jadi makasih juga buat Hafiz, udah pertanyaannya bagus banget. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang lain, kalian bisa coba DM aku aja. Kalau misalnya emang belum pernah aku bahas, pasti bakalan aku bantu jawab. Atau kalau misalnya kepanjangan, akan aku buatin konten kayak gini aja ya, biar ya sama-sama misalnya ada teman-teman yang lain yang punya pertanyaan serupa, biar aku nggak capek-capek buat jawabnya gitu kan. So, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga membantu. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.